Katanya orang sehat itu tidak perlu memakai masker. Gimana tuh, Dok? Iya, sebetulnya pemakaian masker itu dianjurkan untuk orang-orang yang Hai sahabat Sonora, balik lagi di YouTube-nya Sonora FM di acara Health Corner barengan sama Fidel dan juga Dokter Santi. Hai, Dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora. Fidel mau sekalian juga nih mengklarifikasi beberapa hal yang beredar di media sosial. Yang pertama tentang alkohol, Dok. Ya, kan katanya alkohol ini bisa menghilangkan virus-virus atau mencegah virus-virus masuk ke tubuh kita. Jadi kita minum aja alkohol, bener gak, Dok? Bersih semua. Bersih semua sama Iya. lambung-lambung kan ya. Yang pertama, alkohol yang berguna untuk mematikan virus berapa persen? 60% minimal. Kalau kita minum alkohol 60%, kitanya ikut metong sayang. Nggak cuma virusnya ya. Nggak cuma virusnya gitu ya. Oke. Ya langsung meninggal sih tidak ya, tapi merusak saluran pencernaan kita. Jadi jangan ya. Terus kalau misalnya minumnya minuman keras yang mereknya, nggak boleh nyebut merek, maaf sobat Sonora, pokoknya Minuman keras yang beredar gitu, boleh nggak? Minuman keras yang beredar kan nggak sampai 60. Iya, itu mah cari alasan aja. Kamu mau mabura ya. Iya. Jadi sahabat Sonora, kalau misalnya dibilang, oh yaudah kita minum alkohol aja yang banyak untuk mencegah. Enggak, bukan kayak gitu. Alkohol Itu yang tidak kita pakai, mencegah. Nah, alkohol yang kita pakai aja minimal 60% dan itu tentunya nggak bisa diminum ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masker, Dok. Ini sudah ada anjurannya, tapi tetap mungkin ada beberapa orang yang tidak mau ngikutin anjurannya. Katanya orang sehat itu tidak perlu memakai masker. Gimana tuh, Dok? Iya, sebetulnya pemakaian masker itu dianjurkan untuk orang-orang yang sakit. Tapi bukan sakit kulit ya. Kalau sakit kulitnya di tangan ya nggak perlu pakai masker. Oh, iya betul Agak juga. kan betul kan? Iya, nggak Bercanda. salah. Dokter nggak pernah salah. Ya terus, Dok. Ya, jadi kalau orangnya ada batuk atau ada pilek, ada bersin gitu ya, dia disarankan memakai masker yang seperti ini, bukan masker yang kain. Oke, jangan yang kain berarti Masker ya. yang seperti ini ya. Warna boleh macam-macam, tapi yang seperti ini bukan masker kain karena masker kain itu tidak mempunyai efek hidrofobik sehingga malah menyerap ya, Dok? malah menyerap air karena kan terbuat dari kaos. Oke. Terus bagaimana dengan orang sehat? Apakah tidak perlu memakai masker? Nah, Tidak. gimana, Dok? Oh, justru tidak perlu kecuali, Iya. Dok. Kecuali kalau misalnya anggota keluarganya sakit, dia harus merawat anggota keluarganya yang mungkin terduga atau sudah positif COVID-19. Orang positif COVID-19 kok dirawat di rumah? Ya. Oh, iya, betul juga, Dok. Kalau dia ringan nggak apa-apa, boleh dirawat di rumah dengan persetujuan dokternya. Oke, berarti ya sahabat Sonora, memang kalau misalnya yang sehat dianjurkan tidak memakai masker. Ini juga untuk membantu yang perlulah yang pakai masker. Jangan sampai maskernya udah keburu habis, terus udah menunjukkan gejala tapi nggak punya masker gitu ya. Iya, mau beli mahal, ada uang pun barangnya nggak ada gitu ya. Jadi dia. nanti yang sakitnya nggak pakai masker, nanti penyebaran penyakitnya tambah Meluas lagi. Nanti yang rugi kita semua, bersama-sama kita rugi. Nah, masih tentang masker juga nih, Dok, pertanyaannya. Kalau pakai masker berlapis-lapis, Dok? Atau ada juga tuh waktu itu sempat viral juga masker dari tisu basah. Nah, Ya, itu gimana makanya tuh, Dok? 2. Nah, kan dipikir-pikir, oh berarti kalau satu aja sudah bisa memproteksi, kita tambahin aja yang banyak. Itu gimana, Dok? Kalau masker seperti ini pakai 1 aja. Tuh, ya. Nggak perlu 2. Kalau punya 2 bagi saya. Minta nih. Minta judul-judulnya ya. Kenapa, Bercanda ya Dok? sahabat Sonora, aku tidak minta. Karena pemakaian 2 itu tidak menambah efektivitas maskernya. Ya, jadi tidak disarankan. Malah buang-buang masker ya, Dok? Malah buang-buang masker. Terus tadi Yang dari tisu basah, Dok? yang dari tisu basah, memang tisu basah kalau dia ada kandungan alkoholnya itu bisa mematikan virus yang melekat di benda mati, bukan yang berada di dalam tubuh kita ya. Oke. Terus yang pertama itu, yang kedua tisu basah materialnya itu adalah
bahan yang menyerap air, namanya aja tisu basah. Berarti kan dia bisa basah. Kalau dia bisa basah, berarti dia bisa menyerap cairan. Sedangkan kalau kita bersin, namanya droplet itu adalah cairan karena percikan-percikan ludah. Nah, kalau misalnya kita pakai itu, masuklah dia, bertapalah di tisu basahnya itu ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua, tisu basah itu mengandung alkohol. Walaupun ada yang tidak ya, kalau tisu basah untuk bayi biasanya tidak mengandung alkohol. Tapi kalau tisu basah yang mengandung alkohol, kalau ditaruh di wajah kan kehirup tuh. Mabura. Mabura. Tidak baik. Ya. Mabura sih enggak sih. Tapi tidak baik untuk saluran pernafasan kita. Begitu. Jadi sahabat Sonora, itu tadi adalah pencegahan termasuk juga terkait mitos dan fakta dari COVID-19. Yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus tetap waspada, tapi jangan panik. Kenapa tuh, Dok? Karena pertama, kalau kita panik, kita stres. Gak ada orang panik gak stres ya. Betul. Nah, kalau kita stres, maka daya tahan tubuhnya bisa menurun. Dapat garpu, daya tahan tubuh menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun artinya kita lebih mudah terserang oleh virus-virus. Iya, betul itu. Dapat lagi piring deh ya. Iya, lumayan. Bisa makan sekarang ya. Kenapa Anda juga disarankan untuk tidak panik? Ini terkait juga dengan angka kematiannya ya, Dok? Iya. Jadi sebetulnya memang penyakit ini karena barang baru ya, belum jelas betul, itu menimbulkan kehebohan, terus ditambah dengan media sosial yang luar biasa, banyak informasi yang mengalir terkait dengan COVID-19 ini membuat orang-orang menjadi sangat panik. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara statistika, itu jumlah yang meninggal dibandingkan jumlah yang terkena itu tuh bandingannya agak jauh ya, Dok? Iya, agak jauh. Jadi yang meninggal itu secara statistik kurang lebih nih, kalau 100 orang yang kena cuma sekitar 3-4 yang meninggal sampai saat ini. Dan yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun kita kena virus, sepanjang daya tahan tubuh kita bagus, bisa loh kita nggak kena. Maksudnya virusnya masuk tapi kita nggak sakit. Nah, ternyata. Jangan lupa, yang penting itu daya tahan tubuh. Dan kalaupun kena dan kita sakit, kalau daya tahan tubuh kita bagus, kita sembuh. Karena berarti masih ada kemungkinan sembuh ya. Iya. Baiklah sahabat Sonora. Jadi sekali lagi, waspada boleh, panik jangan. Ikutin juga pencegahan-pencegahannya yang tadi Dr. Santi sudah sampaikan. Jangan lupa ya sahabat Sonora, dengerin terus acara Health Corner setiap hari Selasa dari jam 7 sampai jam 8 malam di Sonora 92 FM Jakarta. Jangan lupa juga subscribe, komen, dan juga like di video-videonya YouTube Sonora FM. Dan yang paling penting, sehat itu mudah, sehat itu murah. Bye. Dah.